Terjebak satu malam terindah. Bab 011. Kamu kemana, Er? Jangan menghukumku seperti ini. Awan berbisik lirih, seraya menatap pintu rumah Ernia yang diam membisu tertutup rapat. Sekali lagi, Awan menarik nafasnya panjang. Lantas membuangnya perlahan. Dia melirik arloji. Masih pukul 9 sore. Dia bertahan, berharap Ernia hanya sedang keluar dan akan segera kembali. Tapi, sampai jarum jam bergulir di angka 11. Wanita itu tak juga terlihat datang untuk kembali ke rumahnya. Awan menghela nafasnya sesak. Hidupnya carut-marut sejak kejadian malam itu. Dilema terus saja menggerogoti hatinya. Dengan pilu, Awan membuka pintu mobilnya. Dan menyalakan mesin kendaraan roda 4 miliknya itu. Sekali lagi dia mengedarkan pandangan. Berharap menemukan sosok Ernia. Tapi nihil, hingga 15 menit dia mencari, sosok itu tak nampak olehnya. Aku akan menanyakan padanya besok. Kemana dia pergi, kenapa sampai selarut ini dia belum ada di rumahnya. Apa dia tidak tahu, angin malam sangat tidak baik untuk wanita hamil, celetuknya bermonolog. Ah, Awan. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak tahu, betapa Ernia tersiksa. Melebihi dilema yang kau alami. Tapi, Ernia mencoba menyimpannya sendiri. Hari telah berlalu, siang hari di rumah sakit. Gladys termenung menatap ke arah luar jendela. Dia tersentak, saat pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Dengan berat dia menarik kedua sudut bibirnya untuk menciptakan sebuah senyum. Hai, apa kau ingin keluar? Aku akan menemanimu. Biar aku ambil kursi tidak, Rose. Duduklah di sampingku. Aku butuh bahumu, Rose, sahut Gladys memotong kalimat Rosanna. Wanita berjas putih itu berjalan ke arah Gladys. Dan merapat duduk di samping Gladys. Dengan lembut Gladys menyandarkan kepalanya ke pundaknya. Rosanna menepuk lembut paha Gladys. Rose, berapa hari lagi aku akan bertahan? Rasanya aku malas untuk operasi. Jika pada akhirnya aku juga akan mati. Iya, kan? Lirihnya seraya memainkan kuku-kuku panjangnya. Bicara apa kamu? Mana Gladys yang aku kenal? Gladys yang kuat, yang semangatnya membara. Demi hidup lebih lama lagi bersama Raditya Kurniawan, sahut Rosanna seraya menepuk lembut paha sahabatnya itu. Tidak, Ros. Mas Awan bukan lagi milikku. Dia kini milik wanita lain. Aku bukan lagi satu-satunya wanita yang dia cintai. Sebab itu, biar saja aku cepat mati. Biar aku tak lagi harus kecewa jika dia akan menikah lagi, bukan? Balas Gladys lirih, seraya menyeka bulir bening yang keluar dari sudut matanya. Bisa saja itu semua hanya dugaan saja, kan Gla? Bisa jadi wanita itu bersuami. Lia, kan? Gladys tergugu, dia meremas kuat matras yang ia duduki. Rosanna menepuk bahu sahabatnya itu dengan lembut. Aku tidak yakin, Ros. Sebab, aku pernah melihat mereka bercengkrama dengan sangat manis dan intim. Aku takut, jika betul dia hamil anak Mas Awan, Ros. Aku takut, Mas Awan akan meninggalkan aku. Gla, buang semua pikiran buruk itu. Jangan kotori hatimu dengan prasangka yang negatif begitu. Baiklah, aku akan mencari tahu siapa wanita itu. Untuk apa? Tidak perlu. Aku memang egois, Ros. Jika itu membuat Mas Awan bahagia. Seharusnya aku bahagia, bukan? Gla, aku tidak mau pulang, Ros. Tidak mau. Biar saja mereka hidup bersama. Bisa jadi mereka memang sudah menikah, kan? Sebab itu wanita itu hamil. Gladys, ayolah. Awan bukan pengecut seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu suamimu itu orang yang bertanggung jawab. Nyatanya, saat dia tahu kamu sakit, dia sangat perhatian padamu.
Kamu yang salah, kenapa menyembunyikan semua ini darinya? Dia harus tahu, bukan? Atau biar aku yang bicara padanya, iya. Gladys mencubit lengan Rosanna. Dia menarik nafasnya panjang. Lantas beringsut dan merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Rosanna membetulkan selimut dan menutupi tubuh kurus sahabatnya itu. Tidak Ros. Jangan sekarang. Kau boleh pergi, kepalaku sakit. Aku ingin tidur saja, ucap Gladys, yang menutup matanya dan terlelap. Wanita itu kini tak bersemangat sekali. Dia merasa berada di titik jemah. Jenuh dan sangat jelah. Seolah perjuangannya sekian tahun, sia-sia tanpa hasil. Bibirnya terulas senyum, dalam lelap ia tidur. Bunda. Hai, siapa kamu? Tampan sekali kamu, sayang. Dari mana kamu? Kenapa memanggilku dengan sebutan begitu? Mana ibumu, nak, ujar Gladys, seraya membopong bocah mungil nan menggemaskan yang berlari menghampirinya. Wajahnya sangat bersih, tampan sekali. Mirip seperti Awan, suaminya. Gladys mencium lembut pipi bocah itu, yang tergelak saat ia menghujani ciuman. Membuat Gladys sangat gemas padanya. Dia ikut tertawa riang seiring gelak riuh tawa suara mungil bocah itu. Kau lucu sekali, sayang. Kau sangat manis. Iya, kamu boleh memanggilku bunda. Aku akan menjadi ibumu, sayang, ujarnya. Dia mencekal lembut ketiak bocah itu. Lantas memutarkan tubuhnya ke udara. Menghadirkan tawa riuh yang menggetarkan hatinya. Iya, Gladys terenyuh mendengar tawa bocah itu. Bunda, bunda. Gladys membuka matanya cepat. Tangannya menggeragap ke udara. Menoleh kian kemari. Dadanya tiba-tiba berdebar tak karuan. Dia duduk dan meraba dadanya. Dia merasa lelah, seakan baru saja melakukan aktivitas. Bunda. Ya Tuhan, indah sekali sapaan itu. Andai saja aku bisa memilikinya, lirihnya, seraya meremas perutnya yang rata. Seiring bulir bening yang terjun bebas dari kedua kelopak matanya yang terkatup perlahan. Membiarkan jutaan embun-embun di matanya berjejalan keluar tanpa henti. Berdesakan untuk keluar, menumpahkan segala sesak yang menghimpit dadanya. Ernia, haruskah aku merelakanmu menjadi maduku? Dan membiarkan makhluk-makhluk kecil yang kau lahirkan itu menyebutku dengan sebutan, Bunda. Gladys meremas kuat dadanya yang kian perih. Sakit dan sangat lara. Suara itu masih menggema memenuhi gendang telinganya. Nyaring, dan sangat indah terdengar olehnya. Mas, aku juga wanita biasa. Yang menginginkan seperti yang kamu impikan. Istri mana yang tak berharap memiliki putra-putri yang lucu dan menggemaskan? Mendengar suara riuh dan gaduh suara anak-anak. Tapi, aku, Ernia, aku. Gladys tergugu dalam kesendirian. Dan di tempat lain, di mana Ernia sedang termenung dalam keheningan. Dengan posisi yang sama, rasa yang sama, dia tergugu dalam pilu. Sayang, jika kelak kamu bersama ayahmu, kau harus baik pada bundamu ya. Mama mungkin hanya bisa mengandungmu, tanpa bisa merawatmu lebih lama. Kamu akan bahagia bersama ayah bundamu, lirihnya seraya mengusap perutnya, tangan lainnya meremas dadanya yang sakit dan perih. Gladys Amanda, wanita itu lebih banyak termenung sekarang. Mengenang semua hal yang telah ia lewati bersama suaminya. Terkadang dia tersenyum sendiri. Saat teringat, kukuhnya Awan memintanya untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi istrinya. Tapi, dia lebih kekeh dengan pendiriannya. Tidak sekarang, Mas. Please, karirku sedang di atas Awan. Izinkan aku menikmatinya dulu. Kalimat yang terlontar 5 tahun yang lalu, saat mereka berbulan madu ke Pulau Bali. Ayolah Gla, satu saja dulu. Kamu bisa meninggalkan dia bersama pengasuh saat kamu sibuk, bukan? Paksa Awan, memohon untuk yang kesekian kalinya. Mas,
Aku sedang menikmati semua ini, sayang. Sudah sejak kuliah aku sangat berharap ini semua terjadi. Jangan egois, kumohon, tolak Gladys, seraya merebut pil penunda kehamilan dari tangan sang suami. Awan menghela nafasnya panjang. Saat Gladys menatapnya tajam, dengan wajah yang masam. Dia memilih menyerahkan obat yang selalu istrinya minum dengan teratur itu. Sejak mereka resmi menikah, Awan awalnya tak tahu semua itu. Tapi, tanpa sengaja Awan menemukan kontrasepsi khusus wanita itu tergeletak di lantai. Saat Awan menanyakan pada sang istri, Gladys tersenyum lebar seraya merebutnya cepat. Mereka ribut besar saat itu. Bagaimana tidak? Saat itu mereka baru saja menikah 1 bulan. Dan Gladys sudah meminum barang itu. Hanya demi menunda kehamilannya. Jangan katakan itu milikmu, Gla. Pekik Awan yang curiga. Gladys menghambur ke pelukan Awan. Lantas menciumi pipi suaminya. Dan berkata, jangan marah. Aku ingin mengembangkan karir dulu, please. Apa uang bulanan dariku kurang? Gla. Awan menyingkirkan tubuh Gladys dari tubuhnya. No, bukan begitu, Mas. Ayolah, berikan aku waktu. 1 tahun, please. Tapi, hingga tahun berganti. Gladys terus mengkonsumsi pil itu tanpa sepengetahuan Awan. Hingga suatu hari, saat dia sedang berada di luar kota. Dia tiba-tiba pingsan saat sedang mengisi acara seminar besar. Awan tak mengetahuinya. Sebab Gladys sudah berkonsekuensi. Semua pekerjaannya, ditentang keras oleh Awan. Dan dia berjanji, apapun yang terjadi dengan dirinya, dia tak akan melibatkan Awan. Segenting apapun keadaannya. Apa yang terjadi padaku, Dok? Tanyanya, setelah dia terbangun. Dan sadar jika dia sudah berada di rumah sakit. Imun Anda turun. Sepertinya Anda sangat kelelahan, Bu Gladys. Tapi, tidak ada yang berbahaya, bukan? Panik Gladys, bertanya dengan kalimat yang penuh penekanan. Kami sedang mengirim sampel darah ibu, untuk diperiksa lebih lanjut. Kenapa itu harus dilakukan? Bukankah aku hanya pingsan sebab kelelahan saja? Dokter menghela nafasnya panjang. Dia membetulkan letak kacamatanya lantas menatap lekat Gladys. Membuat Gladys meneguk salivanya dengan susah payah. Dadanya berdebar tak menentu. Dia tak ingin sesuatu yang buruk menimpanya. Namanya sedang melambung. Dia ingin mengumpulkan pundi-pundi rupiah lebih banyak lagi. Meski jatah bulanan dari Awan berlimpah dan selalu sisa untuk kebutuhannya sendiri. Tapi dia merasa bahagia memiliki uang hasil keringatnya sendiri. Hari itu adalah hari paling buruk bagi Gladys. Sebab mendapatkan kabar yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Ada yang menjalar di sekitar lehernya. Yang selama ini tidak pernah dia sadari. Merambat dan semakin merusak seluruh imun dan sistem dalam tubuhnya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Amuknya, saat kenyataan itu dia dengar langsung dari sang dokter. Anda harus banyak beristirahat, Bu. Agar imun tetap stabil, dan Anda akan baik-baik saja, jelas dokter sekali lagi. Gladys menggeleng kuat. Semua jadwal yang masuk telah dibatalkan oleh manajernya. Sebab dia tak mungkin bisa menghadiri untuk mengisi semua undangan yang telah masuk itu. Gladys terpuruk, kondisi kian drop. Sampai 3 bulan dia tidak pulang. Hingga dia bertemu dengan Rosanna, dan mendapatkan banyak support darinya. Gladys sedikit membaik. Dia pulang dan berniat untuk mengabdi pada sang suami. Dia berhenti meminum obat yang dibenci suaminya itu. Tapi, hingga 1 tahun dia tidak mengkonsumsinya lagi. Gladys tak kunjung hamil. Iya, saat itu dia sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Gla, kau serius sudah tidak minum pil kebon lagi? Tanya Awan suatu malam. Iya. Katamu kamu ingin aku hamil, sahutnya cepat. Awan menciumi tubuh sang istri.
Seolah harapan itu akan segera datang. Gladys tersenyum pias. Sebab hatinya harap-harap cemas. Siklus haidnya tak teratur. Hingga tahun keempat, Gladys tak kunjung hamil. Dia mendatangi rumah sakit, sendiri. Memeriksakan semua sistem reproduksi dalam dirinya. Kenyataan pahit kembali harus ia telan. Kenapa sekering ini rahim ibu? Ujar dokter kala itu. Apa maksudnya dokter? Saya tidak mengerti, sahut Gladys parau. Anda harus menyuburkan rahim Anda terlebih dahulu. Jika menginginkan sebuah kehamilan, sahut dokter. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan itu? Cecar Gladys. Dokter memberikan banyak resep. Dari makanan, sampai obat-obatan. Bahkan Gladys sampai menemui pakar gizi demi mendapatkan rahimnya kembali basah dan subur. Banyaknya hal yang ia pikirkan, selalu membuatnya drop dan harus menginap di rumah sakit. Lia, tentu saja sendiri. Tanpa Awan. Gladys benar-benar menyembunyikan semua itu dari suaminya. Saat Awan bertanya akan kepergiannya, Gladys selalu beralasan ada kerjaan yang tak bisa dia tinggal. Awan percaya, sebab memang sejak awal istrinya memang bekerja seperti itu. Hingga waktu berlalu, semua sudah dia lakukan. Tapi, siklus haidnya menjadi sangat berantakan. Bahkan, dia bisa sampai 3 bulan tidak mengalaminya. Dokter, kenapa menstruasi saya jadi begini? Tanyanya, saat ia kembali memeriksakan kondisi rahimnya lagi. Sepertinya Anda sudah mendekati menopause, Bu. Gladys terdiam 1000 bahasa. Raganya seakan tak bernyawa. Tidak mungkin. Usianya baru menginjak 34 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Gladys sungguh tak percaya itu semua. Jadi, artinya saya tidak bisa hamil. Iya, itu pasti, sahut dokter cepat. Jangan tanya perasaan Gladys. Sebab dia seakan terbang jauh ke suatu tempat. Dan sendirian tanpa siapapun. Luruh, wanita itu seakan kehilangan nyawanya begitu saja. Dia tak sanggup lagi menatap dirinya sendiri. Semua karena kesalahannya. Lia, dia yang salah. Setelah itu, hanya pil kebon yang selalu menjadi alasannya setiap kali Awan menanyakan tentang kehamilan. Lalu dia ingin sibuk kembali dengan pekerjaannya. Menutupi semua hal yang terjadi pada dirinya. Hanya dengan Rossana dia berbagi segalanya. Padahal, andai saja, mungkin, jika Gladys mau terbuka dengan sang suami. Bisa saja Awan akan memaklumi dan tak akan menuntut itu semua. Tapi, semua memang Gladys cegah dan berujung menyedihkan baginya kini. Gladys menarik nafasnya panjang. Mengingat semuanya, membuat hatinya nyeri. Seharusnya, aku dulu menuruti kata-katanya. Menghadirkan makhluk mungil itu di antara kami, ucapnya penuh sesal. Andai waktu bisa kembali, gumamnya di antara sesal yang menyesakkan dadanya. Penyesalan yang kini menghadirkan semua masalah menjadi semakin rumit. Sementara itu, Ernia memilih kembali ke apartemennya. Dan membiarkan rumahnya kembali kosong. Sebab, dia benar-benar ingin menjauh dari Awan dan Gladys. Dia ingin memulai semuanya sendiri. Dia keluar hanya ke toko-toko kecil. Yang tempat tersebut tak mungkin dikunjungi oleh orang-orang seperti Awan. Dia mulai sibuk dengan kegiatannya. Kebetulan semua penghuni apartemen adalah orang-orang yang sibuk. Jadi dia bisa memanfaatkan keadaan itu. Dia menyiapkan sarapan pagi untuk para penghuni. Dan bayarannya 1 bulan sekali. Dia menikmati kesendirian dengan kesibukannya. Kadang, dia hanya memesan semua bahan makanan melalui media online. Dia kini hidup dengan nyaman. Bahkan, dia tidak mengambil kartu debit yang Awan bawa. Dia lebih memilih menggunakan semuanya melalui mobile banking di ponselnya. Lalu, bagaimana dengan keadaan Awan? Iya, dia kacau balau. Ernia tak bisa ditemui. Gladys sendiri menghilang tanpa kabar.
Bahkan mereka berdua sudah 2 bulan tidak awan diketahui di mana keberadaannya. Pernah awan menyambangi Rossana, mencari tahu keberadaan Gladys. Tapi, awan tak mendapatkan informasi apapun. Bahkan Rossana enggan untuk menemuinya. Dia berpesan pada seorang perawat untuk mengatakan jika dia ada pasien genting, dan tidak bisa diganggu. Kemana mereka? Kenapa kalian menghilang bersamaan? Gumam awan lirih. Mir, apa kamu tahu di mana Ernia sekarang? Tanyanya sore itu, saat mereka berpapasan hendak pulang kantor. Sejak 2 bulan yang lalu, saya tidak lagi bertemu dengannya, Pak. Dia janji mau berkunjung ke rumah. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar juga, mana saya lupa minta nomor ponsel barunya lagi. Bapak ada urusan apa sama Ernia? Sahut Mira, yang berujung pertanyaan. Tidak ada. Hanya ingin tahu kabarnya saja. Sudah sangat lama saya tidak melihatnya, balas awan. Oh, ya sudah, kalau kamu bertemu Ernia lagi, sampaikan padanya, aku mencarinya. Dan jangan sampai lupa minta nomor HP-nya. Siap. Awan beranjak pergi, meninggalkan banyak tanya dalam benak Almira. Wanita itu tak mengerti kenapa sering sekali bertanya tentang Ernia. Padahal, Ernia sudah lama resign. Lantas, sikapnya sangat aneh jika bertanya tentang sahabat Almira itu. Waktu bergulir. Malam hari di rumah sakit. Gladys sedang bersama Rossana. Seperti biasa. Jika dia free, pasti akan menghabiskan waktunya untuk menemani Gladys. Dia akan banyak bercerita dan bertanya pada sahabatnya itu, agar Gladys tidak merasa jenuh dan bosan. Apa kamu ingin makan sesuatu, Gla? Tidak ada, tapi aku ingin makan buah jambu air ros. Apa kamu bisa mencarikannya untukku? Sahut Gladys, seraya mengayun-ayunkan kakinya yang menggantung di ranjang. Sebentar, aku cek marketplace, iya. Siapa tahu ada yang bisa delivery order, sahut Rossana. Gladys menyambar ponsel Rossana. Biar aku cari sendiri, ujarnya. Rossana menggeleng, tapi membiarkan wanita itu menguasai ponsel miliknya. Gladys tersenyum-senyum sendiri menatap layar ponsel yang menyala terang dalam genggaman tangannya. Rossana sampai merasa heran. Dia lantas mendekat dan ikut menatap layar ponsel penasaran. Pupilnya mengecil, saat melihat tampilan layar ponselnya. Pakaian bayi. Gumam Rossana. Gladys tersenyum semakin merekah. Dia terus menggulir layar. Menatap tampilan layar, yang terpampang semua kebutuhan bayi. Rossana menatap wajah sahabatnya lekat. Ros, ini bagus ya. Buat bayi cowok pasti ganteng. Aku beli pakai alamatmu ya, ujarnya penuh semangat. Hah? Untuk apa, Gla? Sanggah Rossana heran. Berisik, pokoknya besok kalau sudah tiba barangnya. Kamu segera bawa ke sini ya. Aku mau memeriksanya, ujarnya. Rossana kian mengerutkan keningnya. Melihat sikap aneh sahabatnya itu. Untuk apa dia membeli pakaian bayi? Sungguh, Rossana menjadi sangat khawatir dengan sikap Gladys. Ya ampun Ros, lihatlah. Ini sangat lucu. Aku akan membelinya juga, pekik Gladys dengan senyum yang mengembang sempurna. Bahkan, binar matanya terlihat sangat terang. Rossana semakin khawatir. Dia takut, kalau sampai kejiwaan Gladys ikut terganggu. Sebab sejatinya dia sangat menginginkan seorang bayi, sejak 2 tahun yang lalu. Tanpa awan ketahui. Gla, kamu baik-baik saja, bukan? Lirih Rossana seraya merangkul pundak Gladys. Sangat baik Rossana Claudia. Sangat baik. Lihat, pakaian mungil ini sangat menggemaskan. Aku akan membelinya juga, sahut Gladys, lupa akan jambu yang ingin dia makan.
Rossana meneguk salivanya berat. Sungguh, dia semakin merasa khawatir dengan sahabatnya itu. Dia terus membeli pakaian bayi beserta perlengkapannya. Rossana tak bisa mencegahnya. Sebab tak ingin merusak binar bahagia yang sedang tampak jelas di air wajahnya. Aku akan membawa dokter saraf besok. Gladys harus diperiksakan. Rossana bergumam dalam hati. Wah, ini cool banget. Pasti lucu kalau dipakai setelah mandi. Ross, lihatlah. Aku suka, bagus, kan? Celoteh Gladys tiada henti terus memborong keperluan bayi. Rossana meremas pundak sahabatnya. Hatinya berkecamuk tak karuan. Nyeri, dan was-was bercampur aduk dalam benaknya. Apa aku harus menghubungi Mas Awan? Ada yang tidak beres dengan Gladys, bisik hati Rossana bermonolog.